Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah sanjungan yang volume 6 yang berjudul Bukan Sepele. Memperjelaskan keruwetan karena kehidupan belum mapan, itulah yang tidak bisa dianggap sepele. Harus penuh ketelitian membahas lebih sulitnya belum punya tempat tinggal. Hidupnya masih numpang mertua, susah seneng dialaminya. Jaga selalu sopan santunnya, selalulah bakti pada orang tuamu, karena masih tinggal jadi satu. Sejak di situ maka rembukan bagaimana agar kita berdua bisa punya rumah. Sisihkan rezeki untuk mewujudkan impian kita dulu. Ya, memang kesabaran, ketabahan, dan ketekunan. Jelas diriku yang bekerja dan dirimulah yang nabung. Setiap hari, walaupun jumlahnya sedikit tak apa. Ntar bisa banyak lama-lama, yakinlah itu. Untuk judul yang kedua adalah hiasan badan. Perhiasan di badan istri dibilang penting bisa saja, karena itu pun untuk membuat sang istri senang. Syukur-syukur untuk dibuktikan bisnis demi kecukupan keluarganya. Loh, apa ini maksudnya? Begini kawan, barulah aku jawab jual beli perhiasan tersebut. Ya, sedikit tabungan berupa emas. Harga jual beberapa dan dibandingkan belinya. Dan sah-sah saja untung yang diterima. Begitu penjelasannya. Sebentar, bagaimana rasa hati istri kalau hiasan hanya sebentar memakai? Nah, perlulah itu untuk mencari ridho sang istri tersebut. Begitulah, ini hanyalah kira-kira berhias boleh saja, asal tidaklah berlebihan. Takutnya kerampokan. Kalau misalnya keluar rumah. Untuk judul yang ketiga adalah ketertarikan. Pentingnya dalam kehidupan fana ini tertarik untuk beribadah dan selalu beristiqomah beramal baik. Menurut para tokoh agama bahwa jangan hanya tertarik tapi tirukan kalau masalah ibadah. Bagaimana agar tidak dikatakan fanatik oleh berbagai orang banyak? Harus menjadi umum dan kalau publik nanti terasa lebih sosial. Ketertarikan seseorang tak dipandang dari harta benda mutlak, akan tetapi ilmu dan kaya. Tapi sekarang entah mengapa hanya harta saja yang menjadi tertarik. Yang paling baik itu berilmu dan kaya. Dua hal tersebut insya Allah banyak orang yang tertarik kepada Anda kawan. Sudah berilmu, kaya maksudnya. Untuk judul yang keempat adalah Rinduilah aku. Di saat jauh maka rinduilah aku untuk bisa bertemu dengan dirimu. Kita yang masih berjauhan untuk sementara waktu, janganlah risau, tiba saatnya nanti akan kembali. Indahnya bersamamu terkenang sepanjang waktu, senyummu, katamu, bahkan manja-manja sahdu. Emas permata, intan dan juga berlian tak sebanding sayangku kepada dirimu yang ada di sana. Tenanglah hatimu, tak perlu kau mengeluh. Beribu cara telah aku lakukan demi bertemu kepadamu. Indahnya kilauan mutiara pun tak akan bisa sama dengan cintaku. Mantapkan saja perasaan dan juga hatimu, kuatkan imanmu, jangan mudah tergoda rayuan lain. Untuk judul yang kelima adalah bulatkan. Bimbang buang saja, ragu disingkirkan jauh-jauh. Bulatkan pikiran kita menuju lautan asmara penuh ombak kasih sayang. Dan itulah yang menjadikan aku semangat di setiap pekerjaan. Hati yang selalu menjadi satu akan memudahkan segala urusan. Beda kalau main belakang. Di suatu saat akan ketahuan dan jadi berantakan segala urusan. Harapan menjadi hancur musnah tak tersisa.
mendapatkan suatu keberuntungan dimiliki berdua, karena janji suci yang aku katakan itu akan menjadi pengingat diriku saat hilaf, dan minta maaf ketika salah kepadamu. Begitupun sebaliknya, pentingnya berpikir bulat dalam suatu keluarga. Untuk judul yang keenam adalah Jangan Sakiti Aku. Seorang wanita sangatlah berharap untuk disayang, tidak disakiti hatinya, apalagi raganya. Kata siapa wanita itu lemah? Hanya orang yang menganggap air matanya saja menjadi senjata paling ampuh. Wanita itu kuat hatinya, meskipun raganya lemah. Dan ada salah satu orang yang raganya juga kuat dan hatinya kuat. Inilah membuktikan bahwa ada wanita yang sifat dan pemikirannya sama dengan laki-laki meskipun langka. Tolong para lelaki tegar dan kuat, jangan kau injak-injak harga diri seseorang wanita. Kasihan mereka, jangan kau hina, kau pukul, kau olok-olok. Justru wanita itu inginnya dimengerti, dihargai. Begitulah baiknya, dan buktikan baikmu, kawan. Untuk judul yang ketujuh adalah Hidup Tanpa Dirimu. Hampa yang dirasa semisal ditinggal merantau di luar negeri. 1 bulan dilalui, 1 tahun dijalani, hingga bertahun-tahun. Jelas ada rasa jenuh dan sepi. Ya, apalagi musim pandemik ini, musim pandemi yang belum bisa terselesaikan. Mudah-mudahan bisa terselesaikan, amin ya robbal alamin. Sabar jadi teman hidupnya di rumah. Rutinitas sehari-harilah yang menjadi sahabat karibnya. Hanya bisa memandangi foto pengantin yang melihat lipatan baju ketika membuka lemari bajunya, kawan. Menanti pulang seorang yang paling dicintai. Kaulah rindumu, akulah rindumu, harapan manismu dan segalanya milikmu. Danau asmara telah berombak pelan, tak akan berpaling kepada yang lain. Tunggu aku pulang dengan membawa impianmu ketika kita hidup masih miskin dan kere. Ini berarti suatu cita-cita, seorang cita-cita yang ingin merubah nasib. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah Kekasih Hatiku. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang volume berikutnya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.